Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rila Komala Putri dengan NIM 2305203 dari Institut Agama Islam Sumatera Barat, Pariaman. Di video kali ini saya akan mereview kembali jurnal dengan judul Al-Quran dan Argensinya dalam Kehidupan Manusia yang ditulis oleh Adhika Septina dan kawan-kawan dengan mata kuliah Tafsirul Quran dengan dosen pembimbing Ibu Novita Yanti MPD. Al-Quran merupakan wahyu dari Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Al-Quran diturunkan secara bertahap selama 23 tahun dan Al-Quran juga berfungsi sebagai pedoman hidup bagi manusia. 1. Pengertian Al-Quran. Secara etimologis, Al-Quran berasal dari kata qoro'a, yaitu membaca atau kumpulan yang tersusun. Al-Quran merupakan firman Allah SWT yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai bukti kerasulannya. Dan dengan kita membaca Al-Quran, kita akan mendapatkan pahala dari setiap huruf. 2. Nama-nama Al-Quran. Al-Quran memiliki banyak nama yang menunjukkan kemuliaannya, seperti 1. Al-Quran sebagai bacaan ilahi, 2. Alkitab sebagai pedoman tertulis, 3. Al-Furqan sebagai pembeda antara benar dan salah, 4. Ada Az-Zikru sebagai pengingat, dan terakhir ada An-Nur sebagai cahaya petunjuk. Nama-nama Al-Quran ini memiliki sifat dan fungsi sebagai kitab suci yang unggul daripada kitab-kitab sebelumnya. 3. Jaminan hidup berpegangan dengan Al-Quran. Al-Quran memberikan petunjuk kepada manusia untuk menjalani kehidupan dunia dan akhirat. Bahkan Allah SWT menjamin umatnya tidak akan tersesat jika berpegangan teguh dengan Al-Quran dan hadis. Fungsi utama dari Al-Quran meliputi hubungan manusia dengan Tuhan, sesama manusia dan alam semesta. 4. Fungsi Al-Quran. Al-Quran memiliki beberapa fungsi, antara lain yaitu 1. Mukjizat Rasulullah. Al-Quran menjadi bukti kenabian Muhammad SAW untuk memberikan perhatian kepada bangsa Arab dalam memeluk agama Islam. 2. Pedoman hidup. Pedoman hidup memberikan prinsip hidup yang mencakup ibadah, keluarga, masyarakat, dan berbagai aspek kehidupan. 3. Korektor kitab sebelumnya. Membenarkan dan memperbaiki hal-hal yang keliru dalam kitab Taurat maupun Injil. 4. Ada wali kitab sebelumnya atau Al-Muhaimin, di mana Al-Quran sebagai penguat dari isi kitab suci sebelumnya. Dan terakhir ada keputusan atau sengketa, menjadi rujukan hukum untuk menyelesaikan berbagai perselisihan manusia. Al-Quran adalah wahyu Allah yang tidak terbantahkan kebenarannya. Ia memberikan petunjuk dalam setiap aspek kehidupan manusia, baik hubungan dengan Allah, sesama manusia, maupun alam. Untuk memahami Islam secara kafah, umat Islam perlu mengamalkan isi Al-Quran secara sungguh-sungguh. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran sebagai panduan menuju kesuksesan dunia dan akhirat. Baiklah, itulah reviewan dari saya, kajian jurnal dengan judul Al-Quran dan Argensinya dalam Kehidupan Manusia. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.